Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femi Nurhidayati dengan NIM 201050409 dari kelas 2056A, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen. Pengertian dari manajemen secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Dari pengertian tersebut, ilmu manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan dan dalam mengatur sesuatu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi. Lalu ada juga pengertian secara etimologi. Secara etimologi, manajemen berarti sebagai seni mengatur dan melaksanakan. Berdasarkan bahasa Perancis kuno, manajemen juga dapat diartikan sebagai usaha perencanaan, koordinasi, serta pengaturan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut para ahli, manajemen adalah suatu ilmu dan seni untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Kedua, menurut Handoko, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu sedangkan menurut Siswanto mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Dapat disimpulkan dari seluruh pengertian manajemen ini adalah manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Manajemen ini memiliki 6 hal pokok yang wajib ada dalam sebuah manajemen agar tujuan manajemen berhasil sesuai yang diharapkan. Yang pertama, adanya manusia. Dalam tata kelola di sebuah kelompok, sudah tentu harus ada unsur pokok yang namanya manusia. Sebab bagaimana mungkin akan ada manajemen kalau ternyata manusianya tidak ada. Dalam hal ini dapat dipahami manusia adalah faktor dan unsur terpenting dalam sebuah manajemen. Kedua, adanya duit atau uang. Kata pepatah, duit memang bukan segalanya, tapi segalanya perlu duit. Saya pilih membahasakan duit, bahkan bukan uang, sebab duit sering dijadikan sebuah akronim. D adalah doa, U adalah usaha, I adalah iman, dan T adalah takwa. Demikian juga dalam manajemen, duit sangat diperlukan dalam manajemen, baik duit dalam arti sebenarnya atau duit dalam arti akronim. Yang ketiga, adanya material. Dalam manajemen menjadi hal penting sebab kualitas bisnis sangat dipengaruhi kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Keempat, adanya mesin. Salah satu unsur manajemen yang menjadi pendukung terhadap berjalannya proses pencapaian tujuan yang efisien adalah mesin. Kelima, adanya metode. Dalam tata kelola atau kita bahasakan manajemen, diperlukan sebuah cara atau metode ketika kita sedang berada dalam sebuah organisasi atau sistem apapun termasuk di perusahaan atau perguruan tinggi. Sebab metode yang dibuat oleh sistem manajemen akan didasari oleh target, waktu termasuk duit. Keenam, market. Pada tata kelola apapun, unsur market atau pasar menjadi hal penting. Sebab sebuah bisnis atau lembaga apapun yang memiliki target dipastikan membutuhkan sasaran atau dalam konteks ini kita sebut sebagai pasar atau market. Demikian halnya ketika kita akan membuat sesuatu yang di dalamnya sudah tentu ada manajemen, sangat diperlukan market yang akan menjadi target Anda. Ada yang bertanya, mengapa harus ada manajemen?
Hadirnya manajemen dalam sebuah sistem menjadi hal penting, sebab satu sistem di organisasi, katakanlah misalnya perusahaan, perguruan tinggi, bila tanpa manajemen, maka dipastikan lembaga itu tidak akan berjalan dengan baik. Kalaupun berjalan, sudah pasti terseok-seok. Jika tanpa manajemen, tujuan akan gagal. Seorang manajer tidak akan bisa memberdayakan orang atau bawahannya bila tanpa manajemen. Sebab, kembali pada definisi manajemen, yaitu mengelola beberapa orang untuk kemudian diberdayakan demi terwujudnya tujuan tertentu. Kita bisa melihat seberapa pentingnya manajemen dari beberapa fungsi manajemen ini, yaitu perencanaan adalah hal pertama yang wajib dilakukan seorang manajer. Dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai. Lalu, pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Ketiga, penempatan. Manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Keempat, pengarahan. Sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar, jadi pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai arahan atau rencana. Dan selanjutnya itu pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi, tujuan manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, dan kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.